Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Arianto, NRP 1840-129, mata kuliah pengukuran kinerja sumber daya manusia, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan. Mengapa evaluasi atau pengukuran kinerja sumber daya manusia penting dalam mengelola manajemen sumber daya manusia? Karena evaluasi atau pengukuran kinerja manusia bertujuan untuk memberikan feedback kepada pegawai sehingga dapat meningkatkan produktivitas organisasi, dan secara khusus perusahaan akan memberikan reward kepada pegawai seperti promosi jabatan, kompensasi, tunjangan pendidikan, dan pelatihan. Setelah melakukan evaluasi, pegawai akan mengetahui kelemahan dan peningkatan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan reward yang diinginkan. Contohnya, pegawai yang telah memberikan kontribusi yang maksimal kepada perusahaan, maka perusahaan itu akan memberikan kompensasi kepada pegawai tersebut seperti memberikan tunjangan, transportasi, ataupun kompensasi lainnya. Tahapan yang harus dilakukan sebelum perusahaan menyusun sistem penilaian kinerja sumber daya manusia. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Perencanaan biasanya dilakukan pada awal tahun untuk rencana 1 tahun ke depan. Tahap ini diambil dalam upaya penyusunan sasaran kinerja yang diharapkan kepada karyawan dan kompetensi apa yang diharapkan oleh perusahaan untuk setiap karyawan. Selain itu juga dipertimbangkan hal-hal apa saja yang menjadi standar dalam penilaian kinerja agar penilaian kinerja menjadi ideal. Lalu yang kedua ada penyusunan data dan bahan. Melakukan penyusunan data dan bahan, di mana data-data ini seperti laporan kerja, catatan perusahaan, hingga data-data penunjang yang harus disiapkan. Selanjutnya, data-data itu dijadikan rujukan dari pihak penilai, baik itu manajer, pimpinan, kepala divisi, dan lainnya, untuk didiskusikan dalam melakukan penyusunan bahan yang diperlukan dalam penilaian kinerja. Yang ketiga, ada pelaksanaan atau performing. Pelaksanaan menjadi tahap penting dengan dilakukannya pemantauan atau ongoing track dan umpan balik atau feedback yang dilaksanakan selama 1 periode. Biasanya pelaksanaannya akan dilakukan seperti proses review setiap bulannya, atau bisa juga pada pertengahan tahun. Proses umpan balik dilakukan pemberian coaching dari atasan kepada karyawan. Lalu yang keempat ada penilaian dan review. Hasil yang didapat dari pelaksanaan tentunya harus dilakukan penilaian di akhir periode. Tahap ini membutuhkan komunikasi yang intens mengenai review dari seluruh proses pelaksanaan penilaian kinerja dari sepanjang tahun. Para pimpinan atau penilai harus kembali berdiskusi dengan melihat berbagai sudut pandang dan kondisi. Yang kelima, ada pembuatan laporan hasil. Setelah semua langkah dilakukan seperti mereview hasil penilaian, langkah terakhir adalah dengan membuat laporan. Laporan hasil tersebut merupakan proses penilaian akhir kinerja yang diberikan kepada setiap karyawan sebagai bahan rujukan untuk mereka
sampaikan juga rencana pengembangan yang direncanakan perusahaan agar karyawan juga dapat melakukan persiapan atau bahkan memberikan saran dan masukannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.